Hai guys, waduh, ketemu lagi barengan Ijan Mandagi dan pastinya kalau kemarin-kemarin udah membahas tentang simbal-simbal yang sangat luar biasa, jangan pernah bosen karena kita bakal bahas terus di Nebula Podcast. Tepuk tangan dong, ini ada beribu-ribu orang di sini coba ya. Dan kali ini aku cerita dulu sedikit ya, aku sering banget ngelihat YouTube-nya, sering banget seliweran di Instagram aku nih. Mas yang satu ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi karena dia kalau bisa dibilang dia all around ya. Dia drummernya general, bisa semuanya dan bisa menjadi contoh buat kita semua. Ada Mas Ririn. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seperti biasa ada suhu kita di sana ya. Ada Kang Surya. Apa kabar Kang? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya? Iya. Aduh, Kang Surya tuh ganteng, kulimis terus ya. Kang Ririn, kita apa kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Katanya sekarang udah jadi orang Bandung ya, bukan orang Depok lagi. Ya gitulah. Setengah-setengah. Oke ya. Jadi Kang Ririn tuh menikah dengan orang Kopo. Dengan Tiasa nyarios Sunda saeutik atuh. Enggak bisa. Wah, nggak bisa. Koponya di mana Kang kalau istri? Di Nata Endah. Nata Endah, dekat ya dari sini ya Kang ya? Dekat ya? Seorang Ririn ini pertama mulai bermain drum itu umur berapa? Nggak sengaja atau tiba-tiba emang gue yakin dari kecil gue pengen main drum gitu? Apa ya? Karena kebetulan dulu almarhum papa itu musisi juga. Oke, main drum juga tapi? Enggak, main gitar. Main gitar, oke. Cita-cita aku sebenarnya jadi atlet ya. Serius? Nggak jadi badminton, jadi sebenarnya pengen banget jadi atlet ya jatuhnya. Dari kecil, cuma karena dipaksa sama orang tua. Dipaksa, bener serius, dipaksa sama almarhum papa buat main musik? Main musik. Oke. Main musik dari kelas 4 SD. Itu langsung disuruh drum atau gitar dulu Langsung pertamanya? disuruh main drum. Oh, jadi udah nih di drum set aja? up langsung main drum. Karena dia udah lihat aku memang anaknya nggak bisa diem juga. Oh, tembok bocel-bocel gitu ya? Iya. Terus kalau lagi ngikut papa main musik, ya nyoba-nyobainnya drum, nggak yang lain. Oh, jadi papa udah tahu ya? Terus satu waktu lagi main terus diomelin sama temennya. Jangan berisik gitu. Sama temennya nih. Terus papa tuh dengar kayak, ntar anak gue jadiin jadi orang nih, jadi drummer hebat nanti. Gitu. Ceritanya gitu kalau kata ibu. Dan akhirnya itu teruslah Akhirnya dikursusin deh. Beli drum pertama? Nggak pernah. Oh, nggak pernah beli drum? Nggak pernah beli drum. Jadi akhirnya berlatihan dan latihannya lain-lain? di karpet di bawah gitu. Oke. Stickingnya gitu. Kayak stick besi dulu ada stick besi. Oh iya bener biar kuat. Biar kuat. Oke, Ya, akhirnya gitu. akhirnya dari situ jatuh cinta lah kayak yang namanya drum gitu. Sebenarnya belum sih, masih sering nangis ya, masih sering nangis. Oh, malah ayo latihan? sticking domelin gitu. Oh, jadi Masih papa sering- sampai segitunya, sampai lu sticking, sampai Iya, gitu. jadi Wah, satu hari harus 1 jam sticking. Kalau enggak, Bob kalah. nggak dikasih jajan. Pantas nggak tingkat skill gue ya. Oh gitu. Dan pakai besi, stick besi. Harus stick besi latihan, stickingan, dengerin musik-musik yang Itu apa? Referensinya dikasih musik apa sih pertama? dulu itu di Purple, terus berat. Toto, Berat. Dream ya. Theater, gitu. Berat. Ya pantas Berat. ya. Kalau sekarang nyambung ke dangdut loh. Dulu ada cerita lucu. Gimana? Ada cerita lucu dulu. Waktu main musik di SMP kalau nggak salah, ada pemain penyanyi dangdut yang aku nggak mau ngiringin. Hah? Nggak mau karena Kenapa? nggak suka dangdut. Oh ya ada ya seperti gue anti nih nggak mau nih. Dangdut nggak mau. Oke. Jadi disuruh papa udah iringin. Musik itu harus universal. Apapun musik harus disukai. Lu harus bisa gitu ya. Entah nanti di jalan mau suka yang mana, yang jelas harus bisa semua. Oke. Akhirnya, terus pas datang ke tempat latihan, gue pergi. Asli. Terus papa gimana? Wah, pulang Marah habis banget deh. Pulang tuh dimandiin. Serius? Serius. Sekeras itu, setight itu emang orang tua. Papa tuh tight banget sama musik tuh. Dan tegas lah ya. Akhirnya baru terasa setelah SMA lulus, terus ada kalimat yang itu bikin ke-trigger buat macu lagi. Dari si papa nih ya. Papa tuh bilang gue lu kan, gue udah kasih lu bekal dari SMP, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Sekarang ini gue bebasin, lu mau jadi apapun, lu nggak mau main musik juga silahkan, lu mau kerja juga boleh, lu mau ngapain juga terserah. Itu tujuannya. Ini jalan hidup lu, gue udah kasih bekal buat lu, jalanin aja.
Tapi justru malah dari situ gue malah main musik terus. Oh. Dan akhirnya sangat-sangat mencintai musik. Mencintai main drum, ternyata gitu. tujuannya tuh itu ya. Lu dibentuk dulu, tapi pas saat udah bisa memilih, silakan memilih. Ya milih itu lah. Iya lah, karena nggak ada lagi ya basic. Oke. Nah kita ngobrolin Kang Surya, kita ngobrolin tentang tadi aku ngobrolin tentang dangdut, tentang rock. Nah kalau Nebula sendiri itu tuh untuk genre-genre musik tertentu itu ada tipe-tipe simbalnya atau untuk all around aja gitu Kang? Sebetulnya sih Nebula dibikin banyak seri, tujuannya itu untuk bisa dipakai di berbagai macam genre. Oke. Nanti mungkin untuk pilihan simbalnya ya terserah drummer yang memakai, karena dia yang paling hafal buat genre yang dia mainkan. Oke, itu ya. Jadi apapun itu yang senyamannya dari si drummernya itu. Nah, aku masuk nih sedikit ke tadi sudah flashback lah ya. Nanti kita bakal masuk lagi ke kehidupan seorang Ririn. Aku dengan Ririn jadi ini yang ada apa dengan cinta, Ririn Dwi apa? Arianti ya. Dwi Arianti. Sering banget tuh. Itu luar biasa loh, soalnya itu favorit aku. Kang, untuk Nebula sendiri, Akang memilih tipe yang mana? Banyak perasaannya. Banyak. Karena gini, gue nggak genre tertentu kan gitu. Oh iya. Misalkan, jadi gue ada beberapa banyak ngambil series dan gue combine. Combine. Ada beberapa yang cocok buat di outdoor, ada cocok di indoor. Itu ngaruh banget. Setelah perjalanan ini, pas gue pakai ini misalnya seri A, ini cocok banget di indoor nih, banget. Karena dia nggak ngeganggu si sustain dan lain-lainnya, nggak ngeganggu segala macem. Ada juga di luar, gue harus butuh sustain panjang gitu kan untuk sikat-sikatan gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi ada beberapa set ini beberapa set ya. Ada banyak sih, ada banyak. Oke, besarnya sendiri simbalnya itu katanya custom nih. Ada satu. Masa ada simbal ganjil? Dari mana simbal ganjil coba? Gimana nih kepikiran untuk custom itu dan ini difasilitasi ya Kang ya? Yes. Gimana bisa seperti itu pertamanya nih? Kok bisa customnya ada di sebelah tuh, nanti kita tunjukin ya. Tapi gimana nih Kang? Pertamanya minta gitu atau gimana? Kebutuhan terhadap simbal dari seorang drummer tuh ada kalanya berbeda dengan yang lain. Oke. Mungkin juga tidak tersedia di merek-merek lain. Nah untuk itu Nebula memfasilitasi itu. Oke. Tidak cuma buat Ririn atau Ijan, yang lain pun bisa gitu. Karena daripada mereka kebingungan, padahal mereka pernah cocok misalnya dengan simbal ukuran tertentu, ya kita fasilitasi. Oke, nah Kang Ririn, mintanya apa kemarin? Aku minta tuh di ukuran 19. Nah kan, TV aja jarang 19 kan. Dari simbal. Iya. Biasanya kan 18 tuh, biasanya 18, paling gede 20 lah. Yes. Yang gede. Ini 20. alasannya apa 19? Karena udah pernah coba. Dengan ukuran yang 18 itu aku sharing juga sama teman-teman dari Nebula. Aku nggak cocok sama di 18 sama 20, gimana tuh caranya? Nanggung ya berarti. Jadi ada di tengah posisinya gitu. Karena di 20 terlalu lebar, aku terlalu ngerok banget ya, tanda kutip. Di 18 juga terlalu dia punya soundnya, dia terlalu, kalau karakter aku nggak cocok nih karena dia terlalu middle ke high. Middle ke high. Ya. Yang 20 ke low malah ya. Malah iya high. Middle ke low. Jadi yang dicarinya benar-benar middle. Di tengah nih benar-benar middle gimana nih? Dan difasilitasi. Pertama Kang ngomongnya gimana Kang Surya? Ya aku bilang itu ngejelasin yang tadi. Terus akhirnya difasilitasi dan dicoba dulu nggak nih? Ada ini lu coba dulu nih gitu. Ada, udah pernah ada juga dicoba, cuma ya, ntar kita bikin lagi. Kita coba bener-bener dibikin. Enak mungkin banget ya. Katanya udah bikin udah dua. Nih. Ada 2 kan? Ya satu itu. takut gagal. Tuh, nih. Sebenarnya bukan mau podcast, mau ambil simbal ke sini. Enggak. Ini ya, jadi ya. Iya, ini jadi. Ini apa Kang? Tipe apa Kang? Ini Akhtar. Oke. Akhtar 19. Dan nanti ya di Soundlab bakalan dites dong. Ya, dicobain dong. Sudah nyiapin 81 lagu ya. Durasi 1 menit. Oke, jadi ini 19 ya. Nah, jadi buat kita panggilnya teman Nebula. Woi, teman Nebula. Buat teman Nebula di luar sana, kalau misalnya pengen simbal-simbal yang benar-benar custom itu bisa sesuai dengan apa yang kamu mau. Dan nanti juga kan, coba tolong dijelaskan factory outlet simbal itu seperti apa ya. Nah, ini sangat luar biasa. Silakan Kang. Ada factory outlet loh Kang. Factory outlet itu adalah mungkin showroom dari Nebula Simbal.
Jadi di Bandung akan dibuka factory outlet. Kapan, Kang? Insya Allah September. September. Ini pasti ada semua yang di endorse, ada nongol semua. Jadi untuk drummer-drummer yang berencana untuk membeli Simba diperbolehkan mencoba terlebih dahulu. Apapun itu. Semua Simba bisa dicoba. Nanti dia tidak nyesal ketika sudah membeli dan dibawa ke rumah, betul-betul yang udah cocok dia pilih gitu. Jadi dia pakai dulu nih. Dia coba gitu. Dulu. Nggak beli misalnya nggak jadi? Nggak apa-apa. Ini yang dicari. Nah, itu. Ini yang dicari. Soalnya kita kan taunya dari YouTube. Benar, bunyinya, taunya dari ya kan? teman-teman yang udah pernah pakai, dari referensi, misalkan soundnya kayak apa. Oke, jadi berarti buat temannya boleh nanti bakalan ada di Jalan Kasuari, Kang. Jalan Kasuari nomor 5. Kasuari nomor 5 itu bakal ada factory outlet isinya simbal, dan ini di one and only kayaknya di Indonesia, di dunia juga kita belum pernah dengar kan ya? Belum. Factory outlet ada isinya biasanya factory outlet ibu-ibu. Kalau ini drummer-drummer ya. Kita bisa coba sepuasnya dan kamu nggak perlu khawatir, kan biasanya orang Indonesia budaya timur kalau misalnya kita coba harus beli ya kayaknya ya. Cuman ini enggak. Soalnya yang aku tahu kalau Nebole itu bukan untuk memaksa lu membeli simbal itu. Kalau misalnya kamu pas karakternya barulah boleh dibeli gitu. Oke, nah Kang Ririn, kejadian-kejadian lucu dong pas manggung. Gue udah tahu sih beberapa karena ada beberapa yang aku tonton, ini lucu banget, serius lucu banget, tapi ya karena udah drummer yang udah sering main ya dan udah profesional bisa dibilang seperti itu, bisa aja gitu belok-belokinnya. Yang paling lucu menurut Kang Ririn apa, Kang? Yang paling lucu ya salah lagu misalkan. Apa ini? Detail dong. Pas manggung bareng Ada event gathering yang sama teman-teman musisi, main gathering terus teman yang ngatur lagu nih bilangnya gini, lagu dia ya. Kan dia banyak ya? Nah, dianya siapa nih? Dia Anji, dianya banyak. Dia Reza, dianya Malik. Banyak. Jadi gue buka lagu sendiri. Gue buka karena gue kayaknya sih ini sih dia Malik, karena sebelum lagu ini nih lagunya sama genrenya. Gue bukalah dia Malik, tiba-tiba dianya si Reza. Terus gimana? Jadi ya, lu intro udah masuk. Dia apa nih? Dia Reza. Jadi gue kayak bikin feel lagi buat masuk lagi ke awal. Jadi kayak gitu. Ya harus kayak gitu sih. Iya. Untungnya teman-teman yang nggak street banget kan, yang nggak goblok apa gimana. Berimprov ya? Iya, tawa-tawa aja, tapi slow aja. Dan mereka mengikuti juga akhirnya. Akhirnya ya udah, ngikut di alur. Dan juga ini selain itu kan kalau bisa dibilang Kang Ririn, Mas Ririn juga ini sekarang tuh ngedramin Cakra, Ayu Ting Ting, dan juga Gisel ya. Dan yang luar biasanya kan Ayu Ting Ting tuh dangdut ya, Kang. Dangdut. Dan itu kan cengkok-cengkoknya susah, Kang ya. Iya, itu gimana cara mempelajari itu sih sebenarnya? Soalnya aku lihat lu nggak ada yang sama men dari awal sampai akhir. Iya loh, bener. Dari awal sampai akhir tuh apakah itu yang improv atau emang udah di set gitu? Kalau lagu Ayu kebanyakan dia udah bentuknya gitu. Jadi memang 80% kita ngulik lagunya. Oke. Nah, 20-nya ngapain? 20-nya ya tergantung pemain gendang maunya kemana. Karena memang di dangdut itu bukan drummer yang ngatur semuanya. Oke. Ini pengetahuan loh. Pemain gendang yang ngatur. Jadi dia mau kasih, orang bilang jab ya. Jab misalnya AE atau apa, dia sendiri yang buka. Kita belajar dari apa yang dia buka. Oke, Gitu. contoh Kang. Misalkan lagu kayak, nih. Kayak dia si pemain gendang bilang mukul duk tak tak tuk tak tak tuk tuk tak. Nah, kita tuh harus ngambil jeng, nah, kita harus hafal itu. Iya. Oh gitu. Iya, misalnya pemain gendang ngambil tung tak 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 dung tak. Nah, kita mau kemana itu kita harus tahu. Jadi desta dada. Nah, itu ambil. Itu rumus yang memang rumus tidak tertulis lah ya. Jadi kita pas lagi main tuh gendang bunyi tung tak tuh, gua harus ngambilnya kemana? AE gue harus ngambil kemana? Jadi bukan gue yang bikin, tapi pemain gendang ya? mikir dong. Dan itu jab rata-rata setiap pemain dangdut itu berbeda. Gitu. Karakter dari pemain gendang ini berbeda. Makanya kalau main dangdut itu gue ketemu misalnya sama Nasar, pemain gendangnya beda. Yang gue ngobrol bukan pemain bass. Biasanya kan drummer sama bassis. Mau gimana nih bentuknya? Enggak. Kalau gue ketemunya sama gendang. Bang, lu pakai apa? Jab yang mana gitu. Oh, jab beda istilahnya lagi. Jab yang mana mau dipakai? Jab yang ini aja, yang ini. Dan dia sudah ngerti tapi dia sudah tahu. Sudah pasti. Ya, secara general dia tahu. Misalkan ada jab yang memang kalimatnya kayak nasional lah.
Oh, jab nasional. Dipakai sama banyak musisi dangdut tuh ya, Oke. jab yang standar aja gitu. Oh, jab yang Jadi, standar aja. Jab yang ini, oke. Kayak jab kopi-kopi, jab Jab kopi-kopi? Namanya kopi-kopi. Apa tuh kopi-kopi? AE. Oh, AE itu tahu gua. AE kopi-kopi, kopi-kopi. Jadi seru sih, seru. Seru loh, itu seru Dan loh. itu sulit banget. Adaptasinya lama nggak sih, Kang? Kan lu sebagai tadi cerita, lu aja nggak mau main dangdut sampai dimarahin, dimandiin sama bapak lu. Iya, dulu. Terus akhirnya lu bisa, ya istilahnya lu jatuh cinta lah, bukan jatuh cinta, lu suka sama dangdut itu sendiri. Gue nyemplung. Pertamanya tuh gimana bisa seperti itu? Pertamanya karena dijebak ya. Oh, pas. Oke, jadi ini lagi main nih. Nggak lagi main sih. Kalau dangdut standar kan kita memang harus pelajarin karena basically gue memang lahir di dunia ngamen. Iya, oke. Pengamenan Jakarta lah segala macam lah ya. Bisa all around lah ya. Bisa harus all around. Dangdut yang standar tuh emang udah bisa Oke, dipegang. aman Cuma lah ya. Nggak sampai hati juga kan. Iya, yang penting main lah. Yang penting ada duitnya. Gitu. Iya. Ya PC lah gitu ya kan. Ya, setelah itu Oke. masuk dunia session, gue ngiringin pertama kali main dangdut itu sama Cita Citata. Langsung sama Cita Citata ya. Langsung tur 4 kota. Langsung. Gue di infonya gini, 12 lagu kok. Oh, lagunya apa? Ya gue ya as a profesional session ya udah lagunya apa? 12 lagu gue ngulik aja. Iya. Udah aman, gak usah pakai latihan. Nanti kalau emang ribet kita latihan dulu. Oh ya udah. Iya. Dijebak lah tuh akhirnya, nggak ada latihan, nggak ada apa, tiba-tiba 12 lagu kan, gue feeling kayak aman lah 12 lagu Cita-Citata. Tiba-tiba gue harus ngiringin ada 3 artis lagi. Dan itu tour, jadi ada Wika Salim, ada siapa gitu. Satu artis itu 8 lagu. Lu banyak banget dong Jadi lagunya. gue kayak, gue udah di luar kota, udah di Lampung, anjing gue dijebak. Jadi sama Cita-Citata 12 lagu. 12, oke. Sama Wika Salim 8 lagu. 20 total. Sama penyanyi dangdut ada 2 nih yang cuma ngisi 2 lagu doang. 24, 25 lagu lah. 25 lagu ditambah sorenya kita main dulu. Men. Mainnya dangdut. Dan itu beda semua lagu tuh. Iya semua beda. Sekitar 36 lagu gue di hotel begini dengerin. 36 lagu gue nggak tidur. Ngulik, nyatet. Wah, Kendang. Jebak. Udah Iya. Ada pemain gendangnya dan gue cuma minta, "Bang, gue jangan susah ya." Itu aja. Itu selama 4 kota dan gue stres banget itu sumpah. 1 minggu itu tuh gue nggak ada ketawa sama sekali. Tapi akhirnya itu pengalaman yang Akhirnya membawa gue ngerasa itu. kayak Kepecut ya? Ke trigger gue. Gak bisa nih, gue harus coba, gue harus bisa gitu. Jadi gue di rumah latihan berapa lagu dan akhirnya ya alhamdulillah kepake sama tiba sekarang ya sama Nasar, tiba-tiba kepake sama pernah sama Dewa Persik sama segala macem. Akhirnya gue ke dangdut semua. Iya terkenalnya sebenarnya. Dan itu karakter-karakter dari penyanyi juga berbeda kan. Ada yang aku lihat juga kayak Nasar itu semua doi kan. Iya. Maksudnya nggak ada list lagu. Mau jadi aja. Jadi listnya, oh ini langsung gitu. Ya, Lord Nasar. Oh sebut aja Lord Nasar. Terserah Terus suka Lord naik Nasar rijing nggak? Naik rijing ke atas. Oh gitu. Jadi nggak ada sorry sama sekali. Cuma ada patokan aja, Ini ada juara patokan ya? aja. Juara loh ini. Jadi kalau sama Nasar ya udah terserah dia aja. Lagunya apa? Lagu pertama yang paling bener dah. Lagu pertama paling benar. Oke. Lagu pertama sisanya terserah dia mau kemana. Tiba-tiba buka lagu apa? Jadi kita kalau banyak kan teman-teman netizen di belakang kayak, emang lu nggak disiapin? Emang lu nggak ini? Oh, iya, masa musisi profesional begitu apa gitu segala macam ya. Udah gue entar aja lu rasain sendiri. Terus ada beberapa musisi yang memang pernah ngiringin Nasar, langsung ya udah balance. masuk di dalam gitu. Iya emang gini kalau jadi kayak ngambil lainnya. Udah Soalnya susah. The power of netizen kan. netizen tuh paling benar ya. Paling benar. Baik. Oke, kita tadi sekelumit dari seorang Ririn yang tadinya dimandiin sama bapaknya gara-gara nggak mau main dangdut, tapi akhirnya sekarang dia bisa dangdut itu menghasilkan buat dia jadi orang Bandung sekarang ya. Sudah bisa mempersunting orang Bandung kalau sekarang. Oke, untuk Kang Surya, Kang. Kan dulu kalau misalnya kita tarik ke belakang tuh aku dengar cerita dari Kang Surya, ternyata nenek moyang kita tuh udah pakai B20, Kang. Iya kan? Serius. Diluruskan sedikit, boleh. bukan B20, tapi bronze. Bronze Dan lebih ternyata. terkenal mungkin perunggu, kita mengenalnya perunggu. Oke, Ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya yang buat gamelan tuh bahannya timah putihnya 23%. Oh, di atas dong. Berarti? Nah, itu apa sih tembaganya? Berarti 77. 77 ya. Itu Oh udah gitu. dipakai. Itu dari nenek moyang katanya. Bisa diceritain nggak biar Kang Rininya tahu nih. Dari nenek moyang jadi gamelan itu udah pakai
B23. B23 perunggu. Oh gitu, campuran ya berarti. Iya, di atas B20 berarti. Lebih banyak dibanding B20 lebih banyak 3% lah, 3% timah putihnya. Timah putih. Dan untuk gamelan kan tidak seperti simbal, jadi ada ininya apa tangga nadanya. Ada tangga nada. Nah mereka udah pintar Mereka bisa bikin ngeset loh dari alat dulu. musik bukan cuma isarah bunyi gitu. Tuh. Ini luar biasa loh. Udah hebat, makanya sampai sekarang pun mereka udah generasi keberapa gitu. Jadi banyak dari sebelum penjajahan Belanda mereka udah memulai membuat gamelan itu. Luar biasa. Sekarang kayak merek-merek gede aja baru pakai B20. Iya ya. Ini udah dari zaman Belanda ya Kang? Sebelum penjajahan. Sebelum Belanda. Dan yang luar biasanya lagi, semua bahan untuk simbal itu ada di Indonesia. Nah itu. Oh semua bahan. Semua Berarti ada, yang ya ada kan? di luar itu Dari pakai di sini. Mereka juga ada yang Ada. punya, seperti misalnya Jerman ada pertambangan tembaganya, dan di Indonesia juga banyak. Seperti misalnya di Irian pertambangan tembaga ranking 4 kalau nggak salah di dunia. Terus timahnya ya di itu Bangka Belitung, dan itu seingat saya ranking 2 Wow. penghasil terbanyak di dunia. Dan untuk Nebula sendiri ini ngambil bahan-bahan bakunya ini dari mana sih Kang kalau boleh tahu? Ada supplier. Ada supplier. Oke. Buat tembaga dan timah udah ada supplier. Mas Riri udah ngeliat kan gimana cara ke pabriknya segala Aku macam? justru malah belum pernah ke pabrik. Mau ya sekarang ya? Pengen sih sebenarnya nanti lah ya. Aku justru pabriknya tinggal jalan dari sini. Kan nggak tahu deh. Kang. Aku belum pernah Pak. Justru aku pertama ke sini, justru aku ke pabriknya Langsung dulu. ke pabrik. Jadi aku pertama datang sama Kang Surya, sini milih. Bener disuruh milih. Kebayang ngelihat ratusan simbal di ini gimana nggak bingung ya? Ada. Jadi ternyata aku baru tahu juga kalau handmade itu tuh ternyata bukan kita buat dengan tangan kita sendiri, ternyata dengan tangan tapi tetap memakai alat seperti ada alat itu. bantu. Jadi katanya kalau apa nih Kang namanya tuh dimpel apa? Hammer. Hammer ya. itu tuh nggak akan pernah bisa sama katanya. Dan suara dari simbal yang dengan tipe yang sama itu bisa berbeda katanya. Iya, betul. Ternyata aku. Dan yang benernya harus disimpan selama 6 bulan minimal. Setelah proses pembuatan, Setelah proses itu disimpan pembuatan. 6 bulan, baru stabil suaranya. Baru stabil suaranya. Dan untuk Kang Rin sendiri Kang, tadi udah ada 2 set dari Nebula. Yang favoritnya apa Kang? Aku lebih favorit ke Akhtar sih. Akhtar, oke. Jadi lebih orang dipakai. Yes. Kenapa? Ya, karena kebetulan juga nggak spesifik musiknya satu doang kan. Jadi harus cari benar-benar karakter yang bisa all round. Oke, ini Walaupun masuk memang tidak memenuhi 100%. Iya. Cocok ngerok belum tentu juga Akhtar Iya, cocok, iya. tapi setidaknya dia itu mewakili. Ada beberapa. Ada ya. beberapa Oke. persen yang memang cocok kok dengernya asik-asik. Ini satu set Akhtar nih. Enggak satu set. enggak, satu Tapi set ada juga. beberapa yang aku punya. Ada beberapa yang pakai Akhtar. Wow. Ini luar biasa. Kalau Aku pakai Ursa juga, aku pakai Ursa oke sih. banyak Soleil ada. Soleil ya. Tapi ya sesuai kebutuhan aja. Jujur nih Kang, kan ini simbal buatan Indonesia. Kaget nggak sih dengan kualitas simbal dari Nebula ini? Awal pertama dikenalin sama Handi Salim kan. Oh, Koko Sakti ya. Handi, gue ada simbal bagus banget Rin dari buatan Indonesia. Itu ngomong ya. Karena memang kebetulan aku sama Kairi kan, terus nih gue ada simbal bagus banget. Oke. Cobain. Dia pakailah di sana. Nih gue pakai ini, cobain. Gue langsung kayak anjir ini enak banget sih. Kayak kok gini sih? Serius ini? Iya serius ini beneran. Oke. Terus cobain yang lain karena belum ada beberapa produk Kang Handi itu. nggak ada gue ada di mobil ada gini jadi cuma ada ini doang pas gue cobain sih emang enak banget. Emang enak banget. Ya udah nanti coba gue kenalin. Oke, akhirnya sama Kang Surya kenal Kang? Itu sama beberapa sebelumnya. Oh, sebelum. Cerita sebelum nyampe ke sini. Sebelum nyampe ke sini, oke. Ada maksudnya sama IMB waktu itu ya Kang. Iya. Oh iya masih dulu sama. Masih dipegang IMB, aku langsung langsung ke IMB, langsung sign kontrak segala macam. Singkat cerita bisa sampai sini juga akhirnya. Kontakan sama orang Nebula. Langsung dari sumbernya lah, mending langsung dong dari sumbernya. Langsung ke sumber. Untuk seorang Kang Surya sendiri Kang, untuk Nebula ini apakah akan melihat ada tipe-tipe drummer tertentu yang bakal disupport atau di endorse atau
Gimana nih tipikal-tipikal drummer yang kira-kira bakal disupport sama Nebula gitu? Nah itu, pertama si drummer tersebut bisa bekerja sama dengan Nebula dalam masalah promosi. Promosi, oke. Jadi artinya kalau kita misalnya endorse seseorang, dia mungkin bisa ngisi konten-konten yang ada di channel ini, channel Kayak gini ya Kang ya? Jadi akses ke Nebula harus mudah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mewakili genre-genre yang spesifik, kayak Ririn kan. Di genre itu yang emang orang butuh Simba gitu. Iya, Nah, terwakili lah gitu. Kayak misalnya Ijan juga di genre yang lain. Jadi selain yang tadi dikatakan, ya tentu juga kemampuan dia bekerja sama dengan kita. Kalau misalnya kita endorse seorang drummer meskipun dia terkenal, tapi kalau nggak bisa bekerja sama kan, iya sih. iya. Feedbacknya ya kamu ya. Oke, jadi itulah buat kamu drummer di luar sana. Gak nutup kemungkinan ya bisa disupport juga, bisa di-endorse juga sama Nebula karena ya itulah. Dan ada satu quotes yang benar-beneran aku respect banget sama Kang Surya. Kang katanya, kalian pakai simbal jangan gara-gara simbal itu made in Indonesia. Jadi gara-gara ya kualitas simbal itu. Jadi kayak gue orang Indonesia ini made in Indonesia gue pakai nggak gitu katanya. Gue harus tahu kualitas dari simbal ini. Ya makanya sekarang Akang tuh tidak pernah menekankan ini made in Indonesia. Iya Kang ya sebenarnya seperti itu ya. Iya. Jadi untuk semua drummer diharapkan memilih Simba tuh karena pertimbangan yang rasional, bukan emosional. Jadi kalau misalnya emang Simba ini menguntungkan bagi mereka, ya silahkan. Oke, ya begitu sih. Itu quotes yang bener banget. Tidak semata-mata yang untung terus ya. Oke, nah Kang, ini ada sedikit perubahan. Kalau dulu jujur aku pertama tahu kan ada yang namanya Chris, Sengo Barong, kayak gitu kan. Itu nama-nama dari kebudayaan kita lah. Tapi sekarang dirubah jadi kayak ada Asteroid, Akhtar, dan itu kenapa Kang seperti itu Kang? Nama itu lebih relevan dengan Nebula. Jadi istilah Nebula itu adalah istilah astrologi atau ilmu perbintangan. Nah yang sekarang juga kayak asteroid, lunar, soleil sama istilah-istilah dari ilmu astrologi. Beririsan dengan Nebula itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau dulu Chris tuh lebih lebih menandakan bahwa itu yang bikin orang Jawa, Pulau Jawa. Malah gitu. Lebih spesifik, bukan Indonesia lagi, Jawa. Terus kan yang bermain drum di Indonesia tuh bukan cuma orang Jawa, ada kalanya orang di luar Jawa, di luar Pulau Jawa, mereka merasa tidak terwakili dengan nama tersebut. Kalau ini lebih universal gitu. Iya. Katanya pernah ya Kang ya dulu mau pameran atau apa, justru itu ditolak ya? Ada dulu di mana seorang teman yang membawa sampah ke Swedia, terus dia tawarkan ke salah satu dealer. Dia ngomong bahwa saya tidak senang dengan nama serinya katanya gitu. Ya karena tidak ada general mungkin ya. Nah itu mungkin karena susah untuk diucapkan. Dan akhirnya ini nama apa gitu mereka nggak ngerti. Gitu. Tapi akhirnya sekarang sejak tahun berapa Kang ini berubah menjadi nama-nama? Tahun 2000 berubah lagi menjadi nama-nama perbintangan seperti itu. Iya. Tahun 2021 lah. 2021 ya. Yang Mas Ririn nyadar nggak sih kalau dulu di setiap studio latihan tuh simbolnya Nebula? Dan ini merupakan satu, kalau aku bisa bilang ini suatu evolusi yang sangat luar biasa loh. Jadi ya Kang Surya ya, dari dulu Akang tuh membuat simbol yang asal kuat aja karena buat bener ya Kang ya? Bisa diceritakan nggak evolusi dari Akang tuh dari simbol studio sampai sekarang ini bisa dibilang simbol high end dong? Iya, high end. Bisa nggak Kang? Nah, awal mula kita membuat Simba itu karena kita juga punya rental studio yang disewakan jam-jaman. Nah, kesulitan rental studio tuh hampir sama. Mereka mahal membeli Simba yang akhirnya rental tuh nggak untung. Nah, kita mulailah punya inisiatif untuk bikin Simba yang menguntungkan bagi mereka, menguntungkan bagi saya. Artinya Simba yang kuat. Walaupun kita menekankan pada kekuatan Simba, tapi tidak sama sekali mengesampingkan suara. Masih di Simba brass kita tuh ada hammernya. Masih pakai brush ya dulu ya bahannya tapi, saya juga pernah dengar di satu lapangan ketika Simba dipakai oleh Renta, ternyata ya suaranya bagus juga gitu. Cuma mungkin
sama aja suaranya seperti itu. Jadi bright aja. Karena dulu kan Simba yang mungkin sampai sekarang juga Simba yang berbahan dasar brass atau B8 semuanya bright. Oke, B8. Setelah itu pada tahun 2017 ketika renta-renta sudah berkurang, nah banyak waktu saya untuk riset kembali buat bikin Simba yang lebih lebar lah. Kalau dulu misalnya cuma buat renta, saya berpikir saya mesti bikin juga buat mereka yang profesional dan artis. Maka dipilihlah bahan B20, bahan bronze atau kita. Itu tuh udah ada sebenarnya bahannya tuh Kang? Bahannya atau Kang baru mesti mencari-cari lagi, mesti riset sebetulnya lagi? Kan kalau misalnya satu logam tuh bisa diperiksa komposisi logamnya tuh apa aja. Namanya tuh spektrometrik. Jadi kita bawa logam itu ke ahli metalurgi atau mungkin kalau di Bandung tuh bisa ke MIDC atau ke Politeknik Manufaktur, nanti bisa ketahuan itu komposisi logamnya apa aja di dalamnya. Nah, ya kebetulan di Indonesia itu banyak terdapat unsur logam yang diperlukan oleh Simba ini. Jadi tinggal setelah diperiksa kandungan logamnya apa saja, kita beli logam-logam tersebut, kita mulai meleburkan sehingga menjadi bahan Simba dan seterusnya kita riset sampai pada akhirnya tahun 2017 kita bikin Simba pertama yang B20. Terus-terusan kita riset, tingkatkan dan akhirnya mungkin 2017 juga kita udah jual sedikit-sedikit. Iya sih emang sudah sedikit lama. Kang pertama tahun dulu? Lupa. Udah lama kan? Itu di bawah 2020 lah ya tahunnya ya? Jauh. Nah, berarti pada saat Kang Handi itu di awal-awal itu ya Kang ya kayaknya ya? Berarti setelah bekerja sama dengan IMB, itu sekitar tahun 2021-an ya. Kalau simbal yang di studio itu gue udah tahu. Iya. Studio itu. Udah lama. Cuma kalau kenal secara detailnya baru di situ. Nebula tuh udah ngeluarin yang lain ya. Gue baru tahu. 2021. Sekitar 2021 mungkin. Di studio kan dulu tuh. Iya benar. Pasti Nebula semua ya. Iya. Oke, dan ini juga sangat luar biasa banget buat temen Nebula yang mau custom, lo mau dinamain juga bisa Kang ya sekarang? Iya, bisa ditulis nama. Terus bukan di sablon loh. Ini bukan di sablon, tapi namanya di laser ya. Jadi nama kamu, teman Nebula itu kamu nggak akan hilang, ada nih seperti di sini. Ya. Nanti boleh dilihat lah, boleh datang lagi kalau nggak nanti ke outletnya langsung. Iya. Kamu bawa aja kalau misalnya mau. Berarti di outlet bisa dong nanti. Ordernya mungkin di outlet, tapi dikerjainya kan di pabrik. Nah, jadi kamu bisa langsung order, misalnya Ahtar Ijan series, tulis Ijan, atau Ririn ditulis Ririn. Mantap tuh, bisa langsung aja. Dan itulah keunggulan dari Nebula juga ya Kang? Salah satu keunggulan. Salah satu keunggulan. Banyak dong, itu baru salah satu. Benar loh. Kang Surya itu emang the best lah, bisa jadi panutan aku aja. Pertama, jujur ya Kang ya, pertama aku ketemu Kang Surya, dia pakai baju bengkel, pakai baju memang bener-bener turun ke bawah banget gitu. Dan aku sampai sama Bob ngobrol, gila nih, bener nih. Oh bener, tapi bener-bener turun ke bawah, berarti kan dia tahu detailnya ya Kang ya, Kang Surya. Karena Kang Surya itu emang bener-bener tahu. Iya, nggak soal bisnis doang, luar biasa. Nah Kang Ririn, untuk kedepannya nih, bakalan ada apa? Apa ya? Bakalan ada mungkin punya band dengan single atau gimana atau gimana? Belum kepikiran tuh. Belum kita. Untuk event-event ke depan apakah dari Cakra atau dari itu ada banyak? September paling ke Kuala Lumpur, Singapura. Jalan-jalan Kang. Kota-kota. Nebulanya jalan-jalan juga loh. Gue bawa Nebula tuh udah kemana-mana. Kemana aja? Ya situ-situ aja sih, Singapura, Kuala Lumpur. Wow, bisa. Beberapa negara kemarin gue ke. Aduh lupa gue negaranya apa. Tuh sampai lupa negaranya. Kamboja. Sambil apa perang sana enggak. Judi. Iya, bener nih berarti nih. Oke, Kang Surya, terima kasih banyak. Yang pastinya kita bakalan selalu ada yang seperti ini. Jadi mungkin aku bisa ngomong buat teman Nebula di luar sana, kalau podcast kita ini bukan sembarang podcast Kang, karena kita bakal memberikan edukasi, kita bakal memberikan apa aja nih yang kalian pengen ini bisa ada di simbal kita, gitu. Kayak Kang Ririn gitu, nggak semata-mata orang yang di endorse sama Nebula bisa memesan custom, enggak. Orang yang di luar sana yang nggak di endorse sama Nebula itu bisa banget untuk ngebuat custom. Jadi tinggal ngomong aku pengen seperti apa, mid low, high atau apa. Dan ya aku lupa, Kang.
Kang, ini kan lihat, ini ada bisa dilihat, kelihatan nggak sih? Kelihatan nih. Jadi ini tuh menandakan suara juga ya Kang sebenarnya ya, warna-warna ini. Nah, betul nggak sih? Boleh diterangin sama detail Akang? Simba. Detail Simba. Tampilan ini ada berbeda warna. Ya, itu tuh yang kamu tahu. Yang ini mungkin lebih kita lebih pernah dengar istilah membubut. Membubut ya, oke. Nah, kalau misalnya ini dibubut dan yang ini tidak. Itu apa? Suaranya perbedaannya? Nanti suaranya ini pas mau ke bumbungan suara ini ada sedikit dikecilin suaranya. Jadi di cut gitu untuk suara ke sini, yang ke sini enggak. Yang darknya ya. Karena dengan adanya dark ini tanpa dibubut tuh suaranya akan lebih pelan dibanding yang bright itu. dibubut ini lebih kencang gitu. Pasti berpengaruh terhadap suara. Dengan tampilan seperti ini, suara berbeda, tampilannya pun mungkin buat beberapa orang lebih menarik. Ya. Oh gitu. Jadi ini salah satu pengetahuan juga buat kita ternyata kayak yang ini kayak unfinished gitu. Ternyata tuh beda dari suara juga beda ya Kang ya. Iya. Jadi gitu nggak sekedar hanya untuk tampilan aja. Tapi Kang Ririn lebih suka yang bright, terlihat bright, mengkilap kinclong atau Lebih suka yang kinclong? cerah ya. Cerah ya, lebih enak ya. Itu. Ya itulah balik lagi ke selera dari masing-masing drummer itu. Yoi. Tapi kata teknisinya ngerjain gua kan mesti dilap kan dia mesti dilap. Oke, Kang Ririn terima kasih banyak. Oke, Kang Surya dan pastinya kita masih bakal banyak yang bakalan kita bahas nanti di episode selanjutnya dari podcast Nebulae. Jadi jangan kemana-mana. Hatur nuhun.